pasar mana yan? Pada video kali ini saya akan membuat tugas IPS kelas 8 tema 4, yaitu tentang pembangunan perekonomian Indonesia. A few moments later. Gambar di samping menggambarkan kondisi utang luar negeri Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Berapa triliun utang Indonesia apabila $1 senilai 15.000? Siapa yang dapat melakukan utang luar negeri? Pihak negara maupun swasta dapat melakukan utang luar negeri. Utang tersebut digunakan untuk investasi maupun modal pembangunan. Sejak kapan Indonesia melakukan utang luar negeri? Sejak awal kemerdekaan, utang luar negeri sudah dilakukan. Hal tersebut terjadi karena kondisi perekonomian Indonesia terus mengalami pasang surut. Indonesia memiliki warisan utang kolonial sebesar 1,13 miliar usai mendapat pengakuan kemerdekaan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 1949. Utang itu berasal dari kekayaan yang rusak akibat perang serta seluruh investasi sebelumnya yang dibekukan oleh pemerintah Belanda. Bagaimana mengatasi utang luar negeri? Utang merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal dalam kerangka kebijakan pengelolaan ekonomi dan merupakan konsekuensi dari APBN yang mengalami defisit anggaran. Menurut Bank Indonesia, utang luar negeri atau ULN Indonesia terdiri dari ULN publik, pemerintah dan bank sentral, serta ULN swasta. ULN Indonesia juga tidak terlepas dari gejolak nilai tukar mata uang asing, di mana sebagian besar nilai ULN Indonesia didenominasikan ke dalam mata uang dolar Amerika atau US dollar. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ULN yaitu yang pertama dengan pembatasan pinjaman baru. ULN dalam jangka pendek membantu dalam menutup defisit APBN. Akan tetapi dalam jangka panjang dapat menimbulkan permasalahan bagi negara. Untuk itu perlu kebijakan bahwa pinjaman luar negeri hanya diperbolehkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur serta pengembangan pendidikan dan kesehatan. Kedua, dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak. Target terhapusnya semua ULN Indonesia dirasakan cukup sulit dicapai apabila tidak didukung oleh upaya keras terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dapat mengurangi ketergantungan ULN Indonesia. Ketiga, dengan menggandeng BUMN. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya dalam negeri yang dimiliki oleh BUMN, sehingga akan dapat meningkatkan kontribusi pajak dan dividen BUMN tetap terhadap penerimaan negara. 1. Bagaimana kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan? A. Bangkit setelah dijajah. Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi, pemerintah mulai melakukan penataan perekonomian. Permasalahan perekonomian pada masa awal kemerdekaan terjadi karena inflasi yang terlalu tinggi atau hiperinflasi dan blokade laut yang dilakukan pemerintah Belanda. Kondisi politik awal kemerdekaan menjadi salah satu penyebab utama lemahnya perekonomian negara. Kondisi Indonesia pasca proklamasi masih belum stabil. Hal tersebut dikarenakan Jepang masih mempertahankan status quo setelah menyerah dari sekutu.
Selain menghadapi sisa kekuatan Jepang, bangsa Indonesia juga harus menghadapi tentara sekutu dan Nica. Usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi. Kondisi tersebut tentu menyulitkan bangsa Indonesia untuk membangun perekonomian nasional. Selain ancaman yang berasal dari luar, bangsa Indonesia menghadapi gangguan keamanan yang berasal dari dalam. Salah satunya yaitu pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Kondisi politik dan keamanan yang belum stabil ditambah dengan kondisi sumber daya manusia yang masih rendah mengakibatkan lambatnya perkembangan perekonomian Indonesia pada saat itu. 1. Melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir Soeratman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKINIP. Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas 2 tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam tempo 40 tahun. Kesuksesan program pinjaman nasional tahap pertama dikarenakan dukungan penuh dari rakyat. 2. Hubungan dagang langsung ke luar negeri. Hubungan dagang luar negeri dirintis oleh Banking dan Trading Corporation atau BTC, Badan Perdagangan Semi Pemerintah. Hubungan dagang tersebut berhasil membuat Amerika Serikat bersedia membeli hasil ekspor Indonesia berupa gula, teh, dan karet. Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatera dengan tujuan Singapura dan Malaya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah berhasil memenuhi kebutuhan barang impor. 3. Melakukan diplomasi ke India. Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Bantuan beras Indonesia ini membuat kedudukan diplomatik Indonesia kian kuat. Imbalannya, India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang dibutuhkan rakyat Indonesia. Untuk sebuah negara yang baru berusia setahun, bahan pakaian itu bukan sekedar pertukaran barang di antara dua pihak yang membutuhkan. Itu adalah suatu pengakuan pada eksistensi Indonesia di mata dunia.